itu free PPN, agent properti sering info 220 juta, 110 juta. Oke, cukup detail sih. Mengenai free PPN. Bisa jelasin, Mar, ke penonton kira-kira apa sih syarat dan ketentuan untuk dapat free PPN ini? Oke, ini menarik nih. Halo semuanya, welcome to Property Investor Mindset Podcast by Providence Property. Ini adalah episode pertama, kita akan membahas serba-serbi yang sedang hot di dunia properti nih. Nah, sebelum kita mulai, kita mau perkenalan diri dulu. Saya Kristo dan partner saya Mario. Kita prinsipal dari kantor agent Providence Property. Nah, sekarang Mario boleh tolong jelasin ke penonton Providence Property itu barang apa sih, makanan apa? Ya, thank you tau waktunya. Providence Property adalah kantor agent yang ada di Gading Serpong, kita base-nya, tapi fokus kami itu luas. Fokus kami itu meliputi penjualan, pembelian, sewa. Nah, kalau kita breakdown lagi, itu meliputi rumah, ruko, kafling rumah, ataupun kafling komersil. Areanya kita juga cukup luas toh. Kita areanya itu main Gading Serpong, Lipo Karawaci, Alam Sutra, BSD baru, BSD lama kita makan semua, bahkan Jakarta pun menjadi fokus area kita. Kita agent properti yang betul-betul sangat clear di awal, kami menjunjung tinggi sekali integritas dan kejujuran. Jadi kalau teman-teman semua yang mau cari hunian pertama, hunian kedua, hunian untuk istri pertama ataupun istri kedua, Providence Property bisa bantu. Oke, sekian perkenalan dari kantor agent kami. Nah, hal pertama yang mau kita bahas di podcast kali ini adalah free PPN. Ini udah mulai dari beberapa tahun yang lalu ya. Kenapa hot banget? Karena ini bisa menjadi pemutus untuk konsumen jadi ambil atau enggak nih. Karena pengaruhnya sangat besar. Yep. Ibaratnya dikasih diskon sama pemerintah sampai 220 juta. Nah, Mario boleh tolong jelasin nggak? Awal mulanya kok bisa ada free PPN tuh kapan sih? Oke. Free PPN itu kalau kita kita balik ke zaman 2021, itu penjualan properti pada saat Covid tuh ngedrop banget toh. Kita kan sama-sama mengalami masa itu ya. Iya. Penjualan properti itu drop banget. Jadi mungkin pemerintah melalui PMK-nya mereka ngegodok satu rule, satu aturan bahwa akan adanya free PPN yang senilai 100% dari harga maksimal 2M sampai dengan 5M, atau kalau dia dapat 100% itu sebesar 220 juta. Nah, ini kami baru dapat edarannya PMK-nya itu free PPN itu start dari, if I'm not mistaken, sekitar 2022 ya toh ya. 2021 2022 ya. Pembelian di bawah bulan Juli kena free PPN 100% atau 220 juta. Dan pembelian di atas bulan Juli sampai dengan maksimal Desember itu kena free PPN 50% atau 110 juta. Jadi ini ngebooster buat para pelaku properti, peminat properti, orang yang baru mau beli hunian ataupun ruko, ataupun khususnya hunian dan ruko, itu yang kena free PPN, jadi supaya ada booster. Jadi basicnya adalah pemerintah mau penjualan properti itu naik banget dengan adanya free PPN DTP ini. Singkatnya sih kurang lebih seperti itu. Apartemen juga sih, Apartemen juga included ya. Kafling ya. Nah, paling tambahan sih, jadi startnya kan sekitar pas Covid tuh 2021. Awalnya memang ada seperti itu ya, jadi tahap pertama 100%, tahap kedua 50%, tapi di 2024 dan 2025 nggak tahu kenapa dari pemerintah tuh tambahin lagi nih supportnya. Jadi yang tadinya tahap pertama Januari sampai Juni itu free PPN-nya 100%, kemudian turun di tahap kedua dari Juli sampai Desember jadi 50% free PPN-nya. Nah, di tahun kemarin dan tahun ini setelah bulan Juni itu naik nih Mar, dari harusnya 50% jadi 100% free PPN-nya. Okay. Walaupun sudah masuk ke tahap kedua.
Jadi itu sangat membantu property buyer buat ngambil rumah sih. Terus kalau dari ketentuan mungkin bisa jelasin Mar ke penonton kira-kira apa sih syarat dan ketentuan untuk dapat free PPN ini? Oke, ini menarik nih. Mungkin teman-teman semua, Bapak Ibu investor ataupun anak muda yang baru beli properti, sering banget kita ngelihat di Instagram ya toh, agen properti ngiklan free PPN, free PPN. Sebenarnya apa sih turunannya itu free PPN? Syarat utamanya itu apa? Syaratnya yang teman-teman harus tahu itu free PPN jika cara bayarnya itu KPR ataupun tunai keras. Jadi kalau dicicil ke developer, contoh dicicil ke developer 12 kali itu nggak akan masuk. Jadi harus lunas sebelum bulan Juli untuk dapat 100% atau kalau di atas bulan Juli dapat 50%-nya. Turunannya salah satunya itu. Kita harus cara bayarnya KPR. KPR-nya pun DP 1 kali. Nggak bisa di DP cicil. Dan tunai keras. Nah, yang kedua adalah tuh Bapak Ibu investor atau teman-teman yang mau beli properti kena free PPN tidak boleh melakukan pembelian 2 kali di tahun yang sama. Oke. Seandainya di 1 tahun dia sudah dapat beli di bulan Januari, lalu mau beli lagi nih toh di bulan Maret, itu udah pasti nggak dapat punya karena hanya cuma boleh 1 kali 1 KTP di tahun yang sama. Kalau mau pakai KTP istrinya bisa ya berarti ya? Kalau pakai KTP istrinya memungkinkan. Iya. Gitu. Nah, Tok, boleh bantu gak kita sama-sama belajar dan mengedukasi semua? Itu free PPN, agent property sering info 220 juta, 110 juta. Gimana sih cara breakdownnya? Cara taunya, oh unit ini kena free PPN 220 juta. Atau unit yang B, PPN-nya kok cuma 110 juta. Bedanya apa sih, Tok? Oke, jadi untuk nominal yang free PPN itu batas atas properti yang ditanggung itu di 2 miliar, Mar. Jadi 2 miliar sebelum PPN. Jadi harga plus PPN otomatis 2,2 M. Oke. Jadi potong free PPN 100% itu ketemu 220 juta. Nah, kalau rumahnya di atas 2 M, misalkan 3 miliar, tetap yang dipotong PPN-nya maksimal aja 220 juta, batas atasnya aja. Selebihnya PPN dari 2M lebih Rp1 ke 3M itu PPN-nya tetap jadi tanggungan si buyer. Begitupun yang sampai batas maksimalnya di 5M itu yang ditanggung tetap 220 juta. Paham. Itu kalau periode 1 Januari sampai 30 Juni udah harus serah terima. Tapi kalau tahap kedua turun jadi 50%, berarti 50% dari 220 yaitu 110 juta. Kecuali pemerintah tiba-tiba keluarin PMK baru, naikin lagi free PPN-nya dari 50 jadi 100 juta, itu di cover full lagi. Gitu. Jadi artinya kalau kita mau dapat 220 juta, harus beli properti yang di atas 2 miliar ya Tok ya. Supaya kita dapat maksimal. Di atas 2 miliar, betul. Di cap di 220 juta. Nah, Tok, in case kan kita bayarnya tuh general ya, banyak jenis bayar kita dari range berapapun ada. In case kalau misalnya dia beli barangnya di bawah 2M Tok. 2M tetap 100%. Tetap maksudnya kan nggak dapat 220 juta bulat dong. Betul. Nah itu gimana? Apakah proporsional atau bisa nih pengajuan supaya dapat 220? Kalau kayak gitu tetap nggak bisa. Jadi misalkan propertinya 1,5M plus PPN 11%-nya di 1650. Oke. Nggak bisa dipotong 220, tetap sesuai dengan PPN dia maksimalnya berapa tuh. Berarti tetap potong 100%, tapi nominalnya sesuai properti yang dia beli. Gitu. Oh jadi dikali proporsional sebetulnya ya? Nah kalau rumah yang kena free PPN itu rumah yang inden atau rumah ready sih, Mar? Nah ini paling sering ditanyain sih Tok sebenarnya sama klien-klien kita. Bisa nggak saya beli inden tapi kena free PPN? Udah pasti nggak bisa punya. Unit yang kena free PPN adalah di cap maksimal harga 5M dan unitnya ready atau siap serah terima. In case di beberapa developer tuh dimajuin nih Tok serah terimanya. Contoh kita boleh sebut developernya Sumarekon, Citra Gardens Serpong, itu mereka majuin serah terima. Disebutnya itu serah terima fasad. Jadi kita belum bisa langsung huni. Secara administratif diserah terimakan, tapi secara fisik belum bisa serah terima 100%. Supaya dikejar free PPN-nya dapat secara hitungannya Tok.
Nah, udah pasti punya kalau mau dapat kena free PPN, unitnya ready atau on progress. Jadi kalau dari awal teman-teman nanya, kalau unit inden 18 bulan, 24 bulan itu kena free PPN nggak? Udah pasti nggak kena punya. Oke, jadi sebenarnya cluster yang baru launching pun beberapa developer ada yang bisa ngejerin biar ready stock dan dapat free PPN ya. Oke. Jadi sebenarnya pilihannya cukup banyak juga ya. Sebenarnya nggak banyak sih toh, karena free PPN itu jadi satu booster yang tadi gue bilang di awal, karena banyak banget yang ngejar penjualan tuh ke booster banget. Orang pada ngejar free PPN, jadi sebetulnya beberapa developer itu ngejarin banget free PPN karena banyak banget peminatnya untuk barang free PPN. Nggak pernah ada sebelumnya. Iya, iya. Ibaratnya beli rumah dikasih diskon sama pemerintah ya. Betul, lumayan 220 juta kalau jadi interior, bisa jadi lantai 1 ya. Yang sering lagi ditanyain tuh adalah, kalau unit second boleh gak sih kena free PPN? Nah itu udah pasti nggak boleh punya, karena kalau free PPN itu yang udah pasti kena adalah barang developer, Barang unit baru baru, atau on progress. Jadi kalau second atau barang developer tapi pernah di buyback sama developer, sebelumnya pernah kejual, itu udah pasti nggak bisa punya. Oke. Unitnya yang meliputi adalah, kalau ditanya sama teman-teman adalah, ruko tuh kena gak sih? Kena juga. Jadi selain rumah toh, ruko sama apartemen. Rumah, ruko, apartemen. Jadi bukan cuma rumah aja. Terus itu semua orang bisa pakai PT juga nggak belinya? OPT udah pasti nggak bisa. Nggak bisa ya, jadi harus individu ya. KTP punya. Oke. Tok, kalau di sekitaran area kita nih Tok, project mana yang menarik yang kita bisa informasikan ke audiens kita, Gading Serpong, BSD, Alam Sutra, yang kira-kira kalau misalnya teman-teman ditawarin nih project bakal cuan punya, udah gitu ada free PPN lagi. Boleh gak Tok kasih kita advice? Kalau di sekitar kita, karena kita base-nya di Gading Serpong, mungkin sekitar sini ada produk-produk dari Sumarekon, Leonora, terus Ruko Carson, Ruko Melody, bahkan ada tambahan program Expo Sumarekon lagi. Menarik tuh ya. Itu bisa murah banget. Ruko Melody contohnya dari harga 4,3 bisa jadi 3,5 M. Ukuran berapa tuh Pak Christopher? Itu lebar 5, panjang 23 lantai. Kalau mau jadi kantor itu enak banget. Atau Ruko Carson, hadap jalan semua unit 5 kali 16, 3 lantai. Harga dari 4,43 atau 44 ya, lupa. 344. Netnya itu setelah potong promo di 3,9 M. Wow. Terus ada dari Citra Garden Serpong juga lagi gencar banget tuh untuk huniannya ya. Ya. Hunian mulai dari Elaya, Gavius itu dapat free PPN. Harga start di 1,1 M-an bisa dapat rumah 3 lantai, 4 kamar tidur. Oh, menarik banget ya. Dan kedepannya juga kawasan itu bakal hot banget karena ada direct access ke BSD Boulevard to Boulevard. Oke. Jadi kalau beli sekarang, sebelum aksesnya jadi pasti nilai investasinya juga cakep banget. Karena lokasinya masih chanceable untuk sunrise ya. Betul. Kalau ke Jakarta mungkin yang gencar Ciputra juga ya, Citra Garden City. Ada cluster Malta tuh yang baru launching, startnya di 2,5 M, 3 lantai. Menarik ya. Gitu. Jadi Pak Mario, kalau Pak Mario mau beli rumah sekarang Pak Mario. Kalau jalanin sebagai agent nih Mar, free PPN tuh ngaruh nggak sih ke penjualan? Oh, absolutely. Ngaruh banget, 100% ngaruh. Jadi, karena kan kita sebetulnya agent properti itu bukan cuma menjual, tapi kita memberitahukan kapan waktu yang tepat untuk beli properti. Nah, semenjak adanya booster ini dari pemerintah, ada PMK Free PPN, ini adalah sebetulnya kesempatan buat Bapak Ibu investor, anak muda yang mau beli rumah pertama untuk beli properti mumpung ada Free PPN. Jadi sebetulnya dari developer tuh nggak nge-upping harga toh. Developer tuh dari harga yang sudah ada dikurangi Free PPN. Jadi kalau mungkin di beberapa tempat atau penjualan apapun kecuali properti itu di-upping dulu baru dipotong diskon. Nah kalau Free PPN ini karena program pemerintah, developer tuh tadinya bahkan tidak tahu ada Free PPN ini. Jadi mereka tetap pakai harga yang sama, dipotong Free PPN 220 juta atau 110 juta. Jadi rasanya tuh jadi
value banget sih buat kita agent properti, punya booster juga untuk ngejual, dan kita kan bukan cuma menjual tapi memberi saran dan memberi kapan sih waktu yang tepat untuk beli properti. Dari menurut gua sih gitu ya. Rasanya sih udah cukup kita jelasin lumayan detail ya Tok. Oke, cukup detail sih. Mengenai free PPN DTP yang sekarang diedarkan sama pemerintah khusus untuk kawasan Gading Serpong, BSD, Alam Sutra, Lipo Karawaci serta Jakarta. Kita sangat capable banget di tempat-tempat ini. Nah, buat Bapak Ibu investor atau teman-teman anak muda Gen Z milenial yang baru pertama kali beli properti, kami Providence Property bukan cuma menjual properti, tapi yang kami jual adalah kepercayaan. Kami nggak hanya menjual, tapi kami berikan yang terbaik yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Yang paling mahal adalah kepercayaan. Jadi nggak asal jual yang komisinya gede aja ya Pak Mario ya. Betul. Ntar ada kuburan dibilang nggak ada kuburan lagi. Kalau kita clear di awal supaya tidak meledak di kemudian hari. Karena kami percaya menjual properti adalah memberikan berkat buat orang, bukan cuma buat kami. Betul. Nah, Jadi percayakan pembelian properti sama Providence Property. Alamatnya di mana sih, Tok? Nah, teman-teman yang mau mampir ke kantor juga boleh banget. Kita di Ruko Faraday Barat nomor 39. Kalau teman-teman mau gampang nyarinya boleh cari Cluster Lewis, kita ada di seberangnya, atau Cluster Faraday kita ada di sampingnya. Jadi sekian pembahasan di podcast pertama Property Investor Mindset by Providence Property. Kalau teman-teman lagi cari rumah, bingung tips and triknya gimana cari rumah, boleh langsung WhatsApp ke WhatsApp yang ada di bawah video atau deskripsi. Rekan agen kami nanti akan membantu dengan senang hati untuk survei dan kasih tips and trik buat pembelian rumahnya teman-teman. Sekian pembahasan untuk episode pertama kita. Kita ketemu lagi di episode kedua dengan pembahasan yang jauh lebih menarik lagi. And manifesting your dream home with Providence Property.